Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. BKM Masjid Jami' Al-Ikhlas yang saya hormati, hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Banyak kita bersyukur, alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai nikmat yang tak terhitung lagi jumlahnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kiranya kita dapat ikuti sunnah-sunnahnya agar kita beroleh dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah. Jemaah yang dirahmati Allah, insyaallah topik kita hari ini adalah menggapai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Malamnya memang banyak istimewa di malam. Isra Mi'raj malam, nuzul Quran malam, termasuk juga apa lagi kajian malam ini, tahajud malam, termasuk malam Qadar malam, Lailah, satu malam disebut malam Qadar. Qadar banyak maknanya, di antaranya malam kemuliaan. Makna kemuliaan itu Allah sebut juga di dalam surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh barakah, dan sesungguhnya kami memberikan peringatan. Ad-Dukhan ayat 3. Jadi malam Qadar itu adalah malam yang penuh dengan barokah atau berkat, ya, berkat. Di dalam salam pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak istilah barokah ini, ya. Malah ada kalau malam tahlilan ketiga disebut juga nasi berkat ke barokah. Apa sebetulnya arti barokah itu? Barokah artinya adalah ziyadatul khair, bertambah baik. Jadi kalau kita bertambah baik berarti hidup kita barokah. Makin panjang umurnya, makin baik dia, berarti umurnya berkat. Khairun nas man tala umuruhu
wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, panjang umurnya, bagus amalnya, baik amalnya. Sebaliknya, sejelek-jelek manusia, panjang umurnya tapi buruk perangainya, buruk amalnya. Jadi maunya jadilah kayak istilah tua-tua kelapa, makin tua makin berminyak. Apanya berminyak? Makin keriputnya aku tengok katanya. Berminyak amalnya, berminyak amalnya. Jangan tua-tua jelatang, makin tua makin gatal. Tua-tua padi pun paten juga itu ya. Makin tua makin berisi makin tunduk. Malah kalau patah batang padi itu, padinya jatuh ke tanah, tumbuh lagi. Aduh. Ini termasuklah yang tua-tua. Tua-tua apa ini? Tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi apanya? Amalnya. Baiklah. Dia akan makin jadi tingkah laku tak baiknya. Itulah baru. Jadi panjang umurnya, bertambah baik, berarti umurnya berkat. Berkat. Umur yang panjang lagi berkat. Bertambah baik dia. Makin bertambah hartanya, makin baik dia. Berarti hartanya berkat. Bertambah ilmunya, makin baik dia, berarti ilmunya berkat. Bertambah bininya, bertambah baik dia, berarti bininya berkat. Yang tak bertambah berarti kurang berkat. Setuju, Bu? Hah? Tapi makin baik dia. Waktu awak sendiri bininya enggak baik dia. Setelah mat bertambah makin baik dia. Enggak setuju, Ibu? Hah? Apanya Ibu? Kalau bapak-bapak setuju aja ya Pak ya. Setujulah. Itulah berkat itulah. Pokoknya bertambah baik. Maka malam Lailatul Qadar itu dapatkah aku kalau makin baik? Berarti dapat. Itu aja ukurannya. Itulah malam. Termasuk juga itu. Macam mana haji yang mabrur itu kata. Ya udah pulang haji makin baik dia. Macam mana solat yang khusyuk itu makin baik dia. Macam mana puasa yang makbul itu, ya makin baik dia. Itu ukurannya semakin baik. Sehingga pada saatnya finish kehidupan ini menjadi husnul khatimah. Baik kematiannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon jenazah yang saya hormati. Yalah bentar lagi pematian ini. Enggak apa-apa mati, asal saja husnul khatimah. Jangan menjadi su'ul khatimah. Insyaallah. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, jadi malam Lailatul Qadar itu kata Allah malam yang penuh dengan barokah. Barokah itu apa? Tentunya kalau dia dapat, semakin baiklah dia sampai di finish kehidupannya tetap baik. Husnul khatimah. Baik. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Diturunkan Quran itu dari Lauhil Mahfuz sekaligus turun ke Baitul Izzah, ke langit dunia,
itu pada malam Qadar. Itu malam Qadar itu. Dan malam Qadar itu berarti ada pada bulan Ramadan, enggak pada bulan lain ini. Kenapa? Karena turunnya Quran itu pada bulan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan lah kami turunkan Quran. Berarti malam Qadar itu, malam penuh barokah itu terjadi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu kan 30 malam atau 29 malam. Iya. Lalu di mananya lah itu, malam keberapa lah itu? Nabi mengatakan biasanya 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Cuman orang rame 10 malam pertama. Orang rame beribadah tarawih, tadarus dan sebagainya adalah 10 malam pertama. Turunnya Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Jadi berarti sedikit yang dapat ya. Yalah. Kalau di masjid kita ni makin ke ujung makin ramai atau makin sedikit? Jamaahnya, jamaah tarawihnya makin sedikit ya. Lain kalau kami di Masjid Nabawi sama di Haram. Maaf cakapnya begitulah. Kalau di sana makin ke ujung makin membeludak jamaah. Kebalikannya ya, kebalikannya. Nah itu tadi, karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu. Oke, kalau dia 10 malam terakhir, lalu di malam apa itu? Kan ada 10 malam lagi. Iya, biasanya pada malam-malam ganjil. Pada malam ganjil. Sama dengan witir ganjil. Kemudian Allah juga ganjil ya, Ahad ganjil. Jadi makanya Allah suka pada orang yang apa? Yang witir, suka Allah. Lalu bahkan solat witir itu ada ulama menganggapnya wajib bukan sunat, karena tidak pernah ditinggalkan Nabi. Itu. Lalu malam ganjil. Malam ganjil itu berarti ada 5 lagi ya. 21, 23, 25, 27, 29. Berapa ini? Iyalah 5 malam ya. 5 malam. Diusut lagi. Di antara yang 5 malam itu kata Rasulullah SAW adalah biasanya pada malam 21 atau malam 23 atau malam 27. Nah, makin diusutin ya. Malam 21, malam 23, malam 27. Itu. Jadi kalau bisa 3 malam ini jangan tak datang kita. Jangan tak beribadah. Jadi kemudian cuman timbul lagi masalah. Kan bagi kita itu malam ganjil, bagi Muhammadiyah kan malam genap itu. Betul enggak? Ya, yang puasa hari Senin ya genap lah buat dia. Kita puasa hari Selasa ya ganjil. Lalu kayak mana? Ya udahlah pokoknya 10 malam terakhir jangan absen awak. Selesai. Mana ganjil mana genap, wallahu a'lam lah itu. Setuju? Setuju? 10 malam terakhir upayakan tidak absen. Ngapain? Salat maghrib, salat isya, salat tarawih, salat witir, salat subuh. Ini dah. Saya ulangi. Maghrib, udah malam itu kan? Isya. Nah, kalau mau diambil lagi sunatnya maghrib. Ba'diyah maghrib sunat muakkad, qabliyahnya ghairu muakkad. Qabliyah isya ghairu muakkad, ba'diyah isya muakkad,
Salat Isya, ba'diyah Isya, kemudian tarawih, witir, kemudian kalau bisa dilanjutkan dengan tadarus. Tadarus itu saling menyimak, saling mengajari, saling belajar begitu. Ada yang baca, ada yang nyimak. Kalau salah diperbaiki, ya. Jangan tersinggung pula awak. Sok kali ku tengok orang tulis salahkan orang tu aku kau fikir. Padahal aku sudah pemenang MTQ tingkat desa, misalnya ya. Ya namanya pun pula pendengaran kadang-kadang. Karena ada kadang-kadang Bapak Ibu, Quran itu kan bahasa Arab. Lidahnya lidah Arab. Awak lidah mendiling. Akhirnya datanglah isasul silatil ardu silsalah. Padahal bukan sini itu ya. Masuk orang Minang tsummalatui, kata latui. Masuk Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin katanya pula ada. Udahlah itu lidah. Kalau lidah Arab kan lain ya. Tak enak kali memang lidah Arab tu baca Quran tu. Beda. Ya, iyalah. Tapi udahlah pokoknya bacalah sesuai dengan kemampuannya, kemampuan kita lah. Baik. Baca Al-Quran. Itu dia kalau mau merebutnya nih ya, menggapainya 10 malam terakhir. Kemudian ngapain kita? Ya, salat itu ditambah kalau bisa i'tikaf. I'tikaf di masjid, berdiam di masjid, berdiam. Ya, ngapain kita berdiam di masjid? Bisa salat, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa doa, bisa tausiah, macam-macam. Jadi ada malam-malam i'tikaf. Nabi 10 malam terakhir enggak tidur lagi sama istrinya, tapi i'tikaf di masjid. Awak makin nyenyak pula tidur ya, makin enak pula rasa tidur. Makin ke ujung Ramadan makin enak tidur. Sampai kadang tak sahur lagi karena malasnya yang bangun. Makin capek barangkali ya, makin sampai kadang-kadang ya lagi solat tarawih pun mau juga ngantuk orang, ya kan? Pernah ngantuk tarawih Bu? Oh enggak ya? Oh pernah? Enggak tersungkur Ibu? Kita tarawih pun sudah ngantuk dia. Ditambah lagi tausiah kayak gini, enak kali tidurin. Sedangkan aku aja mau tidur padahal ceramah aku. Apalagi yang mendengar. Itu menunjukkan itu tenang jiwanya, tenang jiwanya. Kalau jiwa yang tenang tuh Pak, mudah tidur itu. Tapi kalau jiwa yang gelisah, golek pun ditilam tuh, nggak bisa tidur, putar kanan, putar kiri. Kenapa? Nggak tenang jiwanya. Makanya kalau di pengajian tenang jiwanya, lagi berzikir tenang jiwanya, baca Quran tenang jiwanya, maka datang ngantuknya. Ya. Itu karena kelewat tenang kurasa itu. Baiklah Bapak Ibu Saudara. Jadi i'tikaf di masjid. Berapa lama terserahlah. Berapa tahannya? Tahan sejam-sejam. Tahan 3 jam 3 jam. Tahan 1 malam 1 malam. Tahan 10 malam, alhamdulillah nggak pulang-pulang lagi. Tiap malam 10 di masjid ya, i'tikaf. Dibuka ini masjid ini kan? Nggak ditutup ini. Ada kadang-kadang masjid itu siap sholat dikunci langsung. Kadang masih sholat orang matikannya lampunya langsung. Ini pun kan. Belum siap sholat sunat orang matikannya lampunya. Udah pupak menutupi pintu, orang masih sholat, kayak mengusir aja.
Maunya jangan ditutup lah masjid ni, apalagi bulan Ramadan kayak gini. Banyak orang yang butuh ya. Cuman banyak pula malingnya, itu pula lah payahnya ni. Maling ni pula lah yang buat ulah. Kalau di kampung kami sana enggak pernah ditutup masjid itu, kapan saja buka terus. Cuman orang yang tak datang itu aja. Kalau masjidnya dibuka, kadang-kadang dibuka pun tak datang orang. Nah, jadilah banyak orang berhajat ya, i'tikaf lah. Kadang dibuat orang malam i'tikaf, ya, malam 21 i'tikaf, malam 23 i'tikaf, malam 27 i'tikaf. Ada dibuat satu malam pun jadilah. Ada i'tikafnya, disiapkannya. Ada solatnya, ada qorinya ya, ada tausiahnya, ada nasi gorengnya pun ada kadang-kadang itu. Itu bukannya supaya bertahan orang satu malam tu i'tikaf. Ada sahurnya, sahur bersama. Udahlah. Subuh baru pulang. Ini ada rencana di masjid kita, belum ada ya. Kadang-kadang perlu juga itu Bapak Ibu Saudara, kita latih senang hatinya duduk di masjid, memakmurkan masjid. Ya inilah. Apalagi masjid kita ini cantiknya, bukan? Indah, bagus, luar biasa lah. Baik. Nah ini tadi ya berkaitan dengan Lailatul Qadar. Yang apa namanya ya? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Enggak tahu kita. Enggak tahu. Enggak tahu kita itu apa malam Qadar. Kenapa? Karena banyaknya fadilah di situ sampai tak tahu kita, karena banyaknya, enggak terhitung. Enggak terhitung banyaknya kebaikan pada malam Qadar itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Enggak tahu. Karena banyaknya kebaikannya. Banyak kebaikan di situ. Yang Allah bilang gambarannya Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahunnya 1000 bulan itu? 83 ya. Ini belum ada aku rasa yang umur 83 ini. Bapak-bapak ni, apalagi ibu-ibu ni masih muda-mudanya aku tengok. Atau mataku yang kabur ini. Ya, 83 tahun seperti seumur hidup lah itu ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya lebih baik dari 1000 bulan apa? Amal ibadah di dalamnya. Kalau kita baca asbabun nuzulnya itu begini. Ada seorang sahabat. Di malam hari dia solat semalam suntuk, ibadah semalam suntuk. Di siang hari dia berjihad di jalan Allah 1000 bulan. Memang panjang-panjang umrah dulu. Lalu turun ayat nih. Tahukah kamu yang lebih baik daripada beribadah sepanjang malam, berjihad berperang sepanjang hari, malam dia ibadah, siang dia berjihad selama 1000 bulan, tetap lebih baik lagi malam Lailatul Qadar itu. Kapan pula lah awak beribadah sepanjang malam, berjihad sepanjang hari? Berjihad kan enggak ada perang Ustaz. Ada. Ini yang perangnya kita nih. Iya kan? Iyanya. Sampai ini dikatakan mihrab. Ini mihrab. Apa arti mihrab? Tempat perang. Ini dah. Arti mihrab tempat berperang. Tapi salatnya iya, karena berperang dengan setan. Berperang dengan setan. Jadi siapa yang di depan, dialah panglima perangnya. Yang di belakangnya
itu prajuritnya itu ya, lebih kurang. Prajurit perang melawan setan. Karena setan paling benci menengok orang yang sujud. Sebab dia disuruh sujud tak mau, dia menangis, dia menjerit. Asal sujud orangnya, itulah orang paling dibenci setan. Kalah. Maka syukurlah Bapak Ibu rajin sujud. Tapi mana lebih banyak orang yang sujud daripada tidak sujud? Di kampung, di kampung. Wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Tapi kalau di masjid ini lebih banyak orang yang tidak datang daripada yang datang. Sujud, perang. Jadi kalau kita sholat berarti udah kalah setan. Kalau kita tak sholat udah sama dengan iyalah. Setan dah amang buru. Iblis itu bukan tanggung itu. Si Azazil itu ribuan tahun itu beribadah pada Allah. Narajinan ibadah. Beriman. Penyakit setan kan cuma satu. Disuruh sujud tak mau. Itu aja penyakit setan. Halo. Nah itulah. Ya Bu, itulah penyakit setan. Jadi kalau ada 5 kita di rumah, suami istri, ada anak 3, yang sujud hanya 2, berarti setan 3. Hampir begitu, lebih kurang itu. Berarti aku tadi malam tidur sama setan. Iya, sama setan itu. Ku ciumnya tadi malam, berarti kau cium setan. Nah, begitu lebih kurang. Iya. Bukan tidak mau beribadah, setan rajin. Tapi rupanya rajinnya beribadah, Bapak Ibu Saudara, tidak menjamin surga. Ribuan tahun si Azazil menyembah beribadah pada Allah. Akhirnya menjadi ahli neraka. Tapi ada juga yang pada mulanya bukan tanggung ya, jahatnya, sampai mau membunuh Nabi. Tapi setelah meninggal berada di samping Nabi kuburannya. Siapa itu? Umar bin Khattab. Umar itu Bapak Ibu Saudara, takutnya orang menengok Umar. Kenapa? Pegulat paling tangguh Umar dah. Di pasar tiap hari begulat, nggak pernah kalah. Itulah hebatnya Umar itu. Makanya ketika Umar didoakan Nabi, Allah masukkanlah salah satu pembela Islam ini di antara 2 Umar. Masukkannya Umar bin Khattab. Amr bin Hisam tetap dalam kekafirannya. Masuk Islam. Apa kata Umar? Ditancapkannya pedangnya di depannya. Siapa yang siapa yang berani ganggu aku sholat, pedang ini ke lehernya. Mulai dari situlah takutlah orang dengan Islam. Nggak ada berani lagi. Kalau dulu sholat dilempari sama kotoran unta lah, sehingga sholat siang nggak pernah jahar, sholat malam baru jahar. Kenapa? Karena sejarahnya begitu. Sholat dulu bukan bisa asal ketahuan disiksa. Makanya kalau siang kan orang lalu lalang, makanya sholat diam-diam. Malam udah masuk rumah orang, bisa jahar. Makanya maghrib isya jahar bacaannya, zuhur asyar sir, supaya nggak ketahuan. Ya, nggak ketahuan. Allah, itulah. Jadi gambarannya Umar itu mau membunuh Nabi, tapi akhirnya di samping Nabi. Ahli surga. Makanya jangan kita suka melihat masa lalu orang. Ada masa lalunya baik, tapi akhirnya neraka. Ada masa lalunya jahat, tapi akhirnya ahli surga. Nggak boleh kita mengecam orang ya. Kenapa? Kayak main bola, jangan dulu katakan siapa kalah menangnya, karena belum perit panjang. Tapi kalau presiden udah diumumkan orang tuh ya, udah diumumkan hasilnya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, kembali kepada awal, berperang mihrab, berperang dengan setan dan berperang lagi dengan
hawa nafsu. Pulang dari perang Badar. Di Badar. Udah pernah Bapak Ibu ke Badar? Hah? Udah belum? Nantilah. Kalau kita umroh, insya Allah ke Badar. Biasanya dikutip orang 100 rial untuk bisa ke Badar dari Madinah. Gunung Badar itu, Badar gunung juga itu. Tandus sampai ada Jabal Malaikah. Dan di perang Badar lah terjadinya turun malaikat membantu pasukan kaum muslimin, sampai dikatakan gunung itu gunung malaikat. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Muhammad, bukanlah kau yang melempar ketika kau melempar, tapi yang melempar adalah Allah. Pasukan malaikat turun di Badar. Nah, jihad melawan hawa nafsu. Pulang dari Badar, nahnu narji'u min jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang besar, akan berhadapan dengan kita baru pulang dari perang kecil, masih dibilang Nabi perang kecil Badar, padahal itulah perang paling dahsyat. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, masih ada lagi perang yang lebih dahsyat rupanya dari perang Badar ini. Masih, kata Rasul. Kalau boleh kami tahu perang apa lagi ya Rasulullah. Menangis Abu Bakar. Iya, dibilang Nabi, jihadun nafs. Jihad mengendalikan hawa nafsu. Jihad mengendalikan hawa nafsu. Iya. Makanya jihad ini ada jihad melawan musuh, senjata, perang. Kayak di Palestina ya. Itu jihad. Tapi jihad paling berat melawan mengendalikan hawa nafsu. Jihad paling mudah mendoakan orang dapat hidayah. Jihad paling enak tidur dengan istrinya. Kalau tidur dengan istri orang itu jahat namanya. Itulah bedanya jihad dengan jahat. Maka tidurlah bapak dengan istri bapak, berjihadlah itu. Ibu-ibu jangan pindah tempat tidur. Dibuatnya lakinya di kamar belakang, tidur dia sama cucunya, itu jahat namanya. Dilaknat Allah, dilaknat malaikat sepanjang malam. Bu, mana tahu ada yang begitu. Nanti malam angkat balik bantalmu ke kamar waktu. Kok kumat kau malam ni? Bukan nak kumat ini, mengamalkan kajinya ini bilang. Daripada kena laknat awak. Tapi udah tinggal batuknya Ustaz, biarpun tinggal batuknya. Udah bau kubur kurasa, biarpun bau kubur. Udah dekat mati, biarpun. Ya. Jangan seperti yang terjadi di Mandala itu. Nggak tahu dia bininya udah mati. Pisah ranjang. Punya mati bininya malam itu. Ditengoknya udah jam 10 lebih kurang, belum keluar bini. Ditengoknya udah tegang. Nah, itulah. Makanya Bu, ya. Bahkan waktu tidur pun sering-sering tengok lakimu itu, masih bernapasnya lakiku ini. Pikirlah tidur rupanya udah mati. Kena laknat lah. Bu, jangan pisah-pisah tempat tidur. Ya Pak. Halo Pak. Ada juga bapak-bapak begitu. Sanalah kau panas kurasa, katanya pula disuruhnya pilih-pilihnya. Nggak boleh. Tidur dengan istrinya adalah jihad, tapi kalau tidur dengan istri orang itu jahat namanya ya, jahat. Jahat. Jadi berjihadlah, jangan berbuat jahat.
Kalau syaitan kan itu ya. Jadi itulah jihadnya paling enak. Itu pun tak bisa dia. Apalagi mau bilang apa? Nah, inilah Lailatul Qadar. Semalam suntuk beribadah, semalam sepanjang siang berjihad. Tetap walau 1000 bulan masih lebih utama lagi Lailatul Qadar daripada itu. Kapan pula lawak berjihad? Ke Palestin pun disuruh awak, enggak sanggup awak. Lagi awak sudah asam uratan ya, lari pun tak bisa awak lagi. Itulah dah, jadi olehlah. Tapi inilah, ayolah Bapak Ibu, kita rebutlah malam Lailatul Qadar ini. Kenapa? Rahmat luar biasa itu. Kalau sudah begitu dibuat Allah pun tak juga tertarik manusia tu. Lalu apa lagi yang membuat orang tertarik? Kurasa duit ya. Ada viral belakangan ini masjid, setiap solat ya subuh, zuhur dikasih uang paling sedikit 20, antara 20 ke 50. Datang solat isya kasih 50, datang subuh kasih 20 begitu. Setiap penuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak mesti bawa anaknya masing-masing. Berapa anakmu? Ada 5 anaknya, dibawanya semua. Karena minimal 20.000 habis solat. Rame sampai ke pelataran. Wah, kalau banyaklah duit awak begitu awak buat tapi awak duit pun enggak banyak. Halo, yakin Bapak ramai ni? Setiap waktu membeludak jamaah. Kurang besar ini masjid ni, kali 20.000 aja. Habis solat 20, habis solat 20, ramai lah. Memang bayar kontan ni lah, pahala bayar kontan aku rasa namanya itu ya. Tak suka. Itulah gara-gara hubbud dunia ni, terlalu cinta pada dunia ni, wa karahiyatul maut, lupa bahwa dia akan mati. Ibu-ibu masih bangun ya ibu-ibu? Udah ngantuknya macam mana? Masih ya? Baik. Jadi inilah tadi, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudahan dapat lagi. Kemudian Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Malam itu turun malaikat dari arasy. Ramai Pak, ramai. Sampai ada yang memahami Lailatul Qadar itu malam yang sempit, malam yang sesak. Apanya sempit? Dunia ini jadi sempit. Andaikan malaikat itu bertubuh kasar seperti kita, cuman karena alam malaikat beda dengan alam kita, sehingga tidak terasa pada fisik. Banyak malaikat yang datang turun pada malam ini. Waruh dipimpin panglima malaikat. Roh di situ Jibril. Karena Jibril lah panglimanya. Panglimanya malaikat Jibril Pak. Dialah memimpin pasukan itu. Jibril. Nah, lalu kemudian ngapain malaikat itu turun? Lalu min kulli amrin, mengurusi urusan-urusan manusia. Urusan manusia, iya. Apa urusan manusia tuh? Kan manusia tuh sudah ditetapkan takdirnya sebelum lahir. Masih 4 bulan di kandungan. Umurnya, rezekinya, bahagianya, duka citanya. 4 takdir itu pula. Malaikat ini turun mengurus ini, atau meninjau ulang kembali, ditinjau ulang kembali takdir itu. Umurnya, rezekinya, bahagianya, duka citanya. Jadi dirobahlah ini. Dirobah.
kalau dia beribadah waktu turun datangnya malaikat itu, maka malaikat itu pun merubah takdir ini. Oh, bisa rupanya takdir dirubah. Ada yang bisa, ada yang tidak. Makanya ada takdir mu'allaq, ada takdir muburam. Takdir muburam itu takdir yang tak bisa dirubah. Misalnya saya sudah ditakdirkan laki-laki, enggak usah ku minta lagi, ya Tuhan jadikanlah aku perempuan, enggak bisa lagi. Misalnya mata melihat, ya Allah jadikanlah telinga aku melihat, enggak bisa lagi. Misalnya apa lagi? Apa lagi? Ya Allah, jadikanlah hidungku ini lubangnya hadap atas, nggak bisa lagi. Lagi makin repot lah hadap atas hidung apa ya? Ya Allah jadikanlah mataku ini di telunjukku, ya susah. Ya Allah, enggak itu takdir muburam, nggak bisa dirubah. Langit di atas, bumi di bawah, begitu matahari bersinar, bulan bercahaya, udah begitu takdirnya dibuat Allah. Yang mau dirubah itu umurnya, rezekinya, bahagianya, duka citanya. Mana tahu umur awak pendek dipanjangkan, atau umur awak tidak berkat jadi berkat. Ana tahu rezeki awak tinggi dirondahkan, sedikit dibanyakkan. Mana tahu masa bahagia awak sedikit dibanyakkan, masa duka cita banyak dipersedikit, dirubah. Itulah makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mau merubah nasib satu kaum kecuali mereka berusaha untuk merubahnya. Kita sudah coba membuat perubahan dengan memilih Anies, rupanya enggak menang. Ya udahlah. Membuat perubahan inilah. Perubahan, udah berusaha. Pokoknya usaha. Apa sajalah usaha bisa merubah nasib. Silaturahim merubah nasib itu, Pak. Memanjangkan umur, melapangkan rezeki, memudahkan urusan. Ayo. Silaturahim juga merubah nasib itu, Pak. Makanya jangan ada yang boikot, SKT, enggak teguran. Oke. Jadi malam itu apa namanya itu? Terakhir salamun hiya hatta matola'il fajar. Sudah dirubah nasibnya, udah, maka selamat sejahteralah dia sampai terbit fajar. Satu malam sampai terbit fajar. Itu maknanya. Pahamnya apa? Ada yang memahami. Malaikat yang turun itu mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum. Nah, kalau sudah mau malaikat mengucapkan salam sama kita, ahli surga lah itu. Iya. Makanya salam ini ya, Amang Bro, ada banyak manfaatnya. Salam ucapan ahli surga. Sebaik kita nanti bertemu Allah, yang pertama Allah ucapkan pada kita salam. Salamun qawlam min rabbir rahim. Surah Yasin. Kadang diulang-ulang itu ya. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Di hati kita apa? Ya Allah, ya Allah, jadikanlah aku yang mendapat salam darimu. Itunya pula dah. Jadi jangan diulang-ulang aja, tak ada target. Jadikanlah aku orang yang mendapat salam darimu. Kalau sudah Allah mengucapkan salam, apa lagi ya? Ya. Yang kedua malaikat Ridwan. Sebaik kita di pintu surga, malaikat bilang salam. Kalau Malik nggak usah jumpa lah, kurasa siapa ya. Rencana Bapak mau jumpa Malik juga?
Harus ke neraka lah Bapak. Enggak usah lah ya. Ridwan aja lah. Salah. Kemudian sesudah itu apalagi? Tidak ada ucapan mereka ahli surga itu ketemulah nanti sesama jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, jumpa di surganya Allah. Tidak hanya jumpa di Masjid Jami Al-Ikhlas, tapi jumpa satu sama lain. Tidak ada ucapan mereka kecuali hanya salam. Ya, mudah-mudahan lah ya Pak Sudir ya. Halo, mudah-mudahan jumpalah kita di surga nanti. Amin, amin ya Allah. Beliau ini orang lama ini di masjid nih. Berapa lagi yang tinggal orang-orang lama? Pemain lama nih. Tinggal Bapak kan? Wah. Iyalah. Iyalah. Sulit panjang umur Pak, sehat. Habis umur di masjid, membolo masjid ini berpuluh tahun. Ini udah generasi-generasi berikutnya yang sudah. Nah ya, Bapak lah orang lama. Jadi masih ayahnya Pak Jaka dulu ya? Hah? Iya. Aku masih ingat itu ayahnya ya. Pintu. Hah? Itulah. Banyaklah orang-orang lama dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, jumpalah mudah-mudahan kita di surganya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada bahagia betul lah kalau jumpanya di surga. Tapi kalau sempat jumpanya di neraka, wah ya. Kaunya itu ya, sininya kau rupanya ya. Kau pun sininya ku tengok, katanya pula ada. Alah. Apa kasusmu? Itulah kau pikir. Entah apa-apa lah itu ya. Jadi harapan kita begitulah. Tidak ada ucapan di surga kecuali hanya salam. Maka oleh karena itu mudah-mudahan dapat salam kita dari Allah, dapat salam dari malaikat, dapat salam dari sesama kita ini semuanya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam salat. Mudah-mudahan nanti begitu juga lah. Nanti kita ketemu di surga. Ucapan satu sama lain adalah selamat. Assalamualaikum. Ibsus salam. Termasuk. Jadi iya, kalau sama orang rumah bagaimana caranya Ustaz? Ya mudahnya. Setiap kali kita masuk ke rumah, ucapan salam. Assalamualaikum. Selamatlah kamu istriku. Selamat kamu anak-anakku. Dunia akhirat. Ada setan di rumah kita mengaco kehidupan rumah tangga supaya gaduh terus, sehingga asal pulang lakinya ditengoknya bininya naik tensinya. Si bini pun menengok lakinya mau muntah pula dia menengok, akhirnya bergaduh terus. Dikacau setan ini. Kalau enggak silap saya namanya setan si Akwan namanya. Masuk kita assalamualaikum, keluar dia. Maka datanglah sakinah, mawaddah, warahmah. Salam itu bukan tanggung itu. Mengusir setan juga itu. Assalamualaikum, keluar dia. Ini ke rumah tetangga awak, assalamualaikum, keluar setan dari rumah tetangga. Ke rumah awak tidak, hanya gabung setan tu di rumah awak. Bogaduh saja kerja laki bini, enggak ada akurnya. Itu pun memang neraka rumah tangga. Di dunia ini saja udah kayak neraka, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan di dunia ini dapat rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Nanti masuk keluarga itu ku ampusakum wa ahlikum naro, bawa keluarga ke surga. Kemudian Allah SWT mengucapkan selamat buat kita semua. Salamun hiya hatta matola'il fajar. Selamatlah sampai terbit fajar. Fajar apa? Fajar surga. Enggak cuma fajar ini ya. Kalau sudah selamat awal sampai terbit fajar, mudah-mudahan selamat juga lah itu sampai ke surga. Perjuangan demi perjuangan akan kita lalui lewat malam Lailatul Qadar. Nah,
Pas setengah 7. Begitu pula dulu kajian kita. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya lagi. Oh, masih ada rupanya? Oh ada, ayo silakan. Kupikir nggak ada lagi. Silakan Bu. Minggu semalam saya nggak kebagian Ustaz, itu bertanya sama Ustaz. Oh. Jadi sekarang tanyanya Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Karena kalau Ustaz Bahrul ya memang menyenangkan rasanya Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Bahrul senang kali kami itu. Di sini Ustaz yang ingin saya tanyakan Ustaz mengenai masalah Lailatul Qadar. Perbanyaklah beramal, perbanyaklah beribadah. Kalau bisa iktikaf di masjid. Nah, sekarang permasalahannya Ustaz bagi kami ibu-ibu perempuan, kalau laki-laki iktikaf di masjid itu tidak akan menimbulkan fitnah. Bagaimana kalau dengan kami perempuan Ustaz? Kalau seandainya kami lalu beriktikaf nanti di masjid, mungkin akan ada timbul fitnah atau zon atau bagaimana Ustaz? Nah, jadi kalau ingin kami juga ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir itu kami laksanakanlah di rumah itu Ustaz. Itu bagaimana caranya Ustaz? Apakah kami harus membuatkan kamar tersendiri atau bagaimana sistemnya itu Ustaz? Itu dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aisyah radhiyallahu anha ya ikut juga kok i'tikaf di masjid. Cuman dibuatlah tempatnya, disekat tempat i'tikaf wanita di Nabawi, disekat tempat wanita di Haram, begitu juga disekat. Boleh, apalagi suami awak ikut. Cuman kalau lagi i'tikaf dilarang melakukan sesuatu di masjid ya dengan suami istri. Buat tempatnya, boleh. Kalau ikutnya suami awak dia i'tikaf, awak i'tikaf juga, mudah-mudahan tidak menimbulkan fitnah. Kalau awak berdua sama PKM baru timbul fitnah lah. Iyalah. Buat tempat, okey. Lalu andaikan tidak ke masjid, bukan i'tikaf namanya, i'tikaf harus di masjid. Kalau i'tikaf amal ini, tapi amal ibadah lain boleh, baca Quran, baca salat sunat, ya zikir, doa, makan kolak balik, kemudian salat sunat balik, zikir, doa, baru minum kopi pula buat dulu balik. Boleh di rumah. Ibadahnya kalau di rumah tidak ada masalah, cuman kalau i'tikaf harus di masjid. Nilai i'tikafnya luar biasa. Ya. Tapi kalau tak dapat pula i'tikaf di rumah lah. Biasa aja amalnya, baca Quran, zikir, doa. Udah capek baca Quran tuh misalnya ngantuk, pergi wudu, salat sunat awak, salat sunat mutlak misalnya ya. Baru zikir awak, baru doa kembali. Itulah kegiatan-kegiatan amal soleh seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya amal soleh itu memberi bukaan bagi orang berpuasa. Itu amal soleh juga itu, yang bisa menopang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Baca Quran, sedekah, i'tikaf di masjid, salat, zikir, doa. Itu aja diperbanyak. I'tikafnya enggak dapat, tapi salatnya dapat, zikirnya dapat, baca Qurannya dapat, sedekahnya bisa juga dapat. Ya Bu ya. Manalah yang lebih berbagi lagi awak dengan almarhum almarhumah keluarga kita, yang doakan mereka. Ialah bakti kita pada ayahanda ibunda tercinta. Ya Allah, ayahku lagi Allah, makku lagi Allah, ampuni mereka, sampaikan pahala Fatihah baca Quran kepada mereka ya. Jadikan kubur mereka menjadi taman-taman dari surga, jangan menjadi lubang neraka. Ampuni dosa mereka ya Allah, sampaikan pahala yang kubaca untuk mereka. Dengan rahmat Allah maka
berbagilah kita kepada keluarga kita yang telah terdahulu. Iyalah. Kalau tidak kapan lagi, Bu? Mereka sudah meminta, mereka sudah menjerit dikubur sana. Mudah-mudahan si lapang-lapang mereka dikuburnya, tapi mana tahu ada, mana tahu kita ya. Karena persoalan azab kubur masalah yang gaib pula, nggak tahu kita. Itu saya pikir, Bu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dah. Witir, Salat witir 3 rakaat. Lalu niatnya kan waktu pertama itu. oh oh begini. Saya amalan waktu malam ganjil itu kan ada yang dimakan sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat untuk malam waktu lain, malam ganjil lain. Ada yang saya dengan itu pendapat. Iya. Kalau malam ganjil kodang itu tandanya kebanyakan ada air bisa mengumpul, yang kedua pokok air bisa turun, terus yang dalam malam itu ada timbul warna merah di langit. Cuma lagi saya sering perhatikan itu di malam ganjil itu di 21 sampai 29 itu ada satu malam istimewa, yaitu malam yang merah dia satu malam. Jadi itu pertanyaannya Ustaz kalau menjawab. Ya. Alhamdulillah. Tentang salat witir, usolli sunnatal minal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat sebahagian dari witir. Belum witir karena 2 salam, baru naik lagi usolli sunnatal witri raka'ah. Tetap pakai niat. Kenapa udah salam? Kecuali langsung 3 rakaat, ya niatnya tetap. Cuman bedanya kalau yang 2 pakai minal witri. Kalau yang terakhir usolli sunnatal witri. Nah, ya. Kemudian tentang tanda-tandanya ada warna merah di langit ya. Ya, Bu. Kemudian besok paginya cahaya matahari tidak bersinar seperti biasa karena sayap-sayap malaikat masih menghalangi cahaya itu ke bumi. Mereka mau naik kembali. Kemudian lagi malam itu tidak hujan, ya, dan angin tidak kencang, tenang, damai, ya. Alam itu pun bersahabat. Kenapa nampak semua oleh Nabi? Karena Nabi di Masjidil Haram kan terbuka, sehingga tahulah situasi merah, tidak angin kencang, tidak hujan. Besoknya matahari tidak memancarkan cahayanya besok paginya karena malaikat masih sayap-sayapnya. Lalu apalah yang kami amalkan di malam ini? Doa kami ya Rasul, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya maafkanlah aku. Apa makna maafkan aku? Hapuslah kesalahan-kesalahanku. Kalau sudah dihapus kesalahan, pastilah itu langsung ke surga, tidak transit lagi.
Karena ada langsung ke surga, tapi ada transit. Sampai ahli surga itu ada jahannamiun, alumni jahannam, alumni tamatan jahannam. Yang ada kan alumni SMA 11. Ini alumni jahannam. Halo Bu. Nah itu, kalau sudah dimaafkan langsunglah itu ke surga. Kalau belum ada maaf, transitlah di neraka. Habis itu baru ke surga. Disebutlah awak alumni jahannam. Oh, apa ada tandanya? Nggak tahu aku. Nantilah kita tengok. Jadi itu ya Bu ya. Sholat witir yang 3 rakaat tadi, waktu kita pertama kan, waktu yang pertama itu kita waktu kita mengangkat yang kedua itu apakah kita niatkan? Iya, niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal dengan niat. 2 rakaat salam, pasang niat lagi 1 rakaat lagi. Karena di pertama tadi sudah 2 rakaat niat ibu. Lalu kalau misalnya mau 3 rakaat, mau 5 rakaat, itu baru enggak lagi. Usolli sunnatal witri lillahi ta'ala. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Begitulah. Itu yang tak perlu niat. Kalau yang tadi habis salam niat balik, karena udah salam. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal sihhah wal afiyah wa abwaaba lailatul qadri birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'an wa amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.